saya kan sering dapat laporan dari seluruh Indonesia. Hari ini tadi saya dapat laporan dari daerah Pati, desa Maitan, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Itu ada makam Habib Utsman bin Yahya. Dan silsilah nasab ke atasnya itu sama seperti Mufti Batavia, Habib Utsman bin Yahya. Padahal Habib Utsman bin Yahya yang Mufti Batavia itu makamnya di Jakarta Timur tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Nah, ini malah justru kok ada di Maitan, Pati, Tambak Romo Kecamatan, makam Habib Utsman bin Yahya. Nanti para pemirsa sekalian bisa melihat link deskripsi yang kami sertakan di bawah ini. Dengan lihat sendiri. Di Kholi setiap tahun menggerakkan seluruh masyarakat. Padahal itu bukan makam. Itu tanah kosong yang agak naik seperti di perbukitan. Di bawahnya itu jalan raya. Saya sudah di-calling sendiri oleh penemu pertamanya. Itu bukan makam, Yai. Tapi dijadikan makam berdasarkan arahan dari Habib Lutfi bin Yahya. Mohon maaf saya sebutkan mereknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat bertemu lagi di channel YouTube Umat Cerdas Official. Oke, tanpa berpanjang lebar, mari kita simak videonya. Alhamdulillah, dengan ridho Allah munculnya Kiai tesnya Kiai didukung dengan para netizen tersebut, khususnya ya didukung oleh Kiai Nurriya. Saya sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih sehingga bisa terbuka kembali akal pikiran kita bisa sehat, bisa sesuai dengan syariat yang ada. Sebetulnya gini Kiai ya, maaf ini, kalau masalah pembahasan nasab saya kira beliau itu yang tidak jahil atau yang tidak mau aneh pasti menerima Kiai. Karena dengan ada tes itu memang sesuai dengan apa itu ceritanya kayak Abdul Muhammad At-Tohan ketika mau mengarang kitab tafsir mustalah hadis itu. Mustalah hadis. Di mana beliau itu dalam munculnya mengarang kitab itu karena rupa-rupanya mahasiswa itu di dalam diajari semacam mustalah itu kurang paham. Agar supaya gampang difaham oleh beliau itu, maka ngarang kitab namanya Tafsir Mustalah Hadis untuk memudahkan agar supaya gampang dicerna, paham digampang. Disitulah kalau kita mengkaji itu kan memang dijaga dengan tegas, dengan ketat itu, agar untuk mengetahui sanad-sanadnya, matan-matannya, rawi-rawinya ya begitu pula saya itu disamakan dengan itu menurut saya. Sama itu. Artinya dalam penelitian nasab itu kan istilah kan meluruskan, dijaga dengan tegas karena penting itu membahas, mengetahui tentang ilmu nasab penting. Karena kalau kita kaji, tapi saya gak tahu sebetulnya, kurang paham, bukan ahli nasab saya. Sama-sama ya, sebenarnya sebetulnya semua saya itu ini tetap makmuman kejenengan ke Kiai. Sebenarnya sama-sama, insya Allah nanti secara bertahap kami akan mengirim file-file ke panjenengan untuk panjenengan pelajari sendiri. Cuma saya itu yang tertarik. Karena tertanya itu alhamdulillah munculnya ilmu nasab ini, itu berarti panjenengan itu dan keimanan itu memang sesuai mendoktrin mereka bagaimana supaya fanatik kepada Allah, supaya fanatik kepada Rasulullah, 3 harus fanatik kepada ilmunya Allah. Kami bilang
bukan kepada sosok Iya. individu. Kalau kita ini fanatik kepada Allah, fanatik kepada Rasul, fanatik kepada, saya kira aman dunia ini. Insya Allah. Tidak berkelompok, tidak timbul jongkak, tidak lagi. Harus sudah berpegang ilmu. Makanya kalau ada orang mengatakan, ya nggak tahu golongan Habib siapa, nggak tahu, nggak tahu. Mengatakan satu Habib bodoh lebih baik daripada mulia daripada 70 kiai yang alim yang orang biasa. Itu lucu, itu berarti kan nggak ngaji. Maka kita dengan munculnya ini, saya kok tertarik, melihat, tertarik. Setiap ngajar saya setelah istirahat lihat Keimat, lihat Sampia, dan juga netizen-netizen lainnya. Lihat itu. Mungkin para pemirsa sekalian perlu tambahan informasi tentang biografi panjenengan. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Madzhabul Arba'ah, Dukuh Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya Utara. Jadi beliau santrinya cukup banyak, tokoh masyarakat juga. Di pesantren Madzhabul Arba'ah beliau mengembangkan pemahaman fikih tidak hanya satu mazhab, tetapi mazhab 4 secara berkala, dipahami secara seimbang gitu, kepada santri-santrinya. Bahkan beliau memiliki santri dari kalangan habaib. Ada, kalau nggak santri ngaji kitab ada. Kitab, ya. Dari marga Asegaf saya dengar. Ya, Asegaf ada, nah, ini ada. Harus ditiru ya. Iya. Oleh habib-habib yang lain, harus berguru ngaji kepada kiai. Iya begitu. Jangan kebalik. Iya. Jangan kebalik. Cuma ya pernah terjadi, nggak apa-apa ini. Iya. Ya Habib walaupun pernah dipukul masih pernah terjadi karena salah. Salah dengan aturan syariat. Syariat. Kalau masalah beliau itu paham tentang ilmu ghaib, saya nggak membahas itu. Yang penting syariatnya harus kuat. Dan beliau memiliki pengalaman pribadi yang unik ya, yang saya malah belum pernah ngalami pengalaman itu. Ketika ketemuan seorang habaib, seorang habib dari kalangan habaib Alawi itu, justru beliau tegas untuk mendidik tamu itu agar mengedepankan akhlakul karimah sebagai seorang tamu. Ya sampai dipukul Mas. Sampai dipukul. Para pemirsa dan pendengar sekalian di seluruh Indonesia dan bahkan dunia, pelajaran tidak hanya bagi santri resmi yang beliau ajar di pondok pesantren Madzhabul Arba'ahnya, tapi tamu dari kalangan Ba'alawi kalau kurang sopan ya dinasihati, sama seperti Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari ya kalau asyaraf minal adab man laisa lahu adab wajib pada santap pergi ya, makanya keluar. Santinya beliau juga kan ditebirin. Iya. Ya harus begitu memperhatikan gurunya. Sesuai dengan kitab aja berani berta'allim. Ada keterangan itu. Laras. Subhanallah, subhanallah. Ini pengumuman untuk kiai-kiai di seluruh Indonesia, jangan pesimis, harus optimis. Kalian itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak berakhlak. Gitu loh. Iya. Jadi jangan sampai saya di kasta yang kedua, ketiga saja. Ya terhina ya. Ya kan kita harus fanatik ilmu. Sedangkan kan ada itu. La fadla li arabin ala ajami illa bitaqwa. Jadi walaupun tidak mengungguli kemuliaannya orang yang punya trah dengan orang yang tidak kecuali takwanya. Kalau takwa itu kan banyak. Ada dinilai dari segi ilmu fisiknya, ada dari ilmu tasawufnya. Makanya saya lucu, ada orang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi prakteknya tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak sesuai. Ini kan tidak sesuai kan? Sedangkan di dalam kitab Qawaid diterangkan Ahlussunnah wal Jamaah alladzi lazamu sunnatan nabi, sunnatan nabi, tariqat ashabah bi aqaidid diniyah wa a'malil badaniyah wal akhlaqil qalbiyah. Jadi yang dikatakan Ahlussunnah adalah mereka yang konsisten terhadap sunnah Nabi. Cocok. Dan metodologi daripada para sahabat, baik dalam akidahnya, atau dalam ilmu fikihnya, atau dalam akhlak yang ditasawufnya. Dan sementara mereka itu bergumbar-gumbur Ahlussunnah wal Jamaah, tapi masih misu-misu.
Tapi ahlaknya disampaikan tidak berilmiah, mencaci orang. Kalau itu suka memberi fakta, dirinya itu yang menyebarkan fitnah, justru orang yang diajarkan fitnah. Dibalik. Padahal awalnya kan ceritanya dari mereka sendiri. Setelah diurin malah diguruin. Saya ingat kan ada, makanya istilah ciri-ciri munafik dari Al-Baqarah itu. Kan wa idza qila lahum la tusbil qalu innama nahnu muslimun. Enggak mau. Dikatakan orang bikin orang enggak mau. Kita orang baik. Pasti begitu. Kita bahkan perlu tajam. Kita Ahlul Bait. Maka pernah ada seorang Habib itu ke rumah. Karena saya ini Ahlul Bait. Saya jawab, jangan terlalu tajam, Beb. Jangan terlalu tajam. Mengucapkan Ahlul Bait. Sebelum saya melangkah jauh, Beb, saya tanya dulu. Ini misalnya, satu misal. Ada perempuan cantik. Gak ada duanya. Pahanya itu gede, Beb. Sampean seneng apa enggak? Ya seneng. Berarti sampean bukan Ahlul Bait. Kalau namanya Ahlul Bait kan Allah Ta'ala jauh. Innama yuridullahu liyutiba'ankum risa alal baiti wa yutahhirkum tathira. Ahlul Bait itu di mulutnya, matanya, menjaga tangan, sekujur tubuh itu dimaksum oleh Allah. Jadi, kalau sampean ini tidak terjaga kan berarti bukan Ahlul Bait dong. Minimal dzurriyyah. Itu pun kalau sudah tepat pada tempatnya. Itu. Makanya menurut saya ini kalau Ahlul Bait saya sudah tahu, hadisnya tahu, kitabnya tahu. Wajib saya takdim kepada dzurriyyah Nabi. Tapi nanti dulu apakah betul Ahlul Bait atau dzurriyyah apa enggak? Karena saya itu bukan dari nasab, insya Allah saya tetap cari. Setengah diri enggak seberapa lama itu munculnya iman itu. Hikmahnya gitu. Ya. Secara menyusul dijawab itu. Alhamdulillah. Jadi saya itu berdialog dengan itu, saya nunggu cari kitab, tapi saya bukan ahli nasab. Cari kemana kan gitu kan. Maka sekarang saya ke sini ini pertama silaturahim dan yang kedua mau ngaji. Sama-sama mau ngaji tentang nasab. Berbagi ya, berbagi sama-sama. Saya harus ngaji dari panjenengan masalah keistiqomahan, masalah fikih yang lintas mazhab ya. Terus seperti bagaimana bisa ngayomi santri yang begitu banyak dan masyarakat, bahkan dengan pejabat pun jenengan juga sering ya, kontak ya, tapi panjenengan tetap tawaduk dengan semua orang, enggak, wah aku kenal aku loh, Polda, kamu mau apa, misalkan enggak seperti itu. Jenengan mampu membawa diri seimbang antara yang atas dengan yang bawah, sehingga jenengan tidak menempatkan diri menjadi kasta yang tertinggi. Jenengan, saya harus banyak berguru kepada panjenengan. Makanya saya ini gini. Saya lucu, saya Habib, maka saya itu termasuk julukan Kiai Nusantara itu menurut saya itu unik. Karena uniknya gini, dipanggil dari bawah, tidak pakai promosi. Saya Kiai itu lagi. Coba yang lain, saya ini Habib, misalnya contoh. Warisan, maaf warisan ya, kepada seluruh para Habib, minta maaf saya. Saya ini menginjam istilah Kezim Musadi. Saya tidak mau menyinggung, tetapi yang menyinggung adalah orang yang tersinggung. Kan begitu ya. Cuma saya ini sini ingin menimba ilmu bagaimana di dalam polemik nasab itu supaya segera selesai kan. Karena menurut saya ini tesis Kiai Imad itu yang didukung berarti ya, netizen khususnya Kiai Nur Ihya ini sudah lengkap, tinggal kita memahami, tinggal kita ngelakoni.
Sebab hakikatnya di dalam pembahasan tesis ini bukan melemahkan orang lain, akan tetapi mengangkis orang lain, derajatnya orang lain, bagaimana di akhir hayatnya itu membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu target. Makanya kita gini. Dan satu, dan yang kedua, kita harus ingat, harus sadar apa target Allah Ta'ala menciptakan manusia. Target Allah Ta'ala menciptakan manusia, ma khalaqtul jinna wal insa bukan hanyalah manusia, jin pun. Itu targetnya ada illa liya'budun ay liya'rifun aw liyahidun, biar bertauhid, bermarifat kepada Allah. Maka kita ini, mari kita ini kembali ke rukun Islam lah. Jadi pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kita sekarang sadar, jangan kita ini mengaku-ngaku, tapi kita bagaimana supaya dapat diakui Nabi Muhammad SAW. Amin, amin. Kalau ngaku repot. Jadi kita usaha bagaimana cara supaya diakui Nabi Muhammad itu bagaimana. Ya tentunya harus mempraktekkan rukun Islam dan rukun iman. Dan khususnya mempraktekkan syahadat, kan itu, Bang. Karena mungkin mereka ini yang selalu mengandalkan nasab, keturunan Rasulullah. Itu menurut saya ini kurang meresapi pemahaman syahadat. Belum tahu memahami, kurang mendalam dan meresapi syahadat. Hanya sekedar lisannya. Hanya sekedar lisan. Jadi kita ini perlu memahami sejauh mana pemahaman syahadat itu. Berarti kalau kita merasa diri itu lebih suci daripada orang lain, berarti belum kenal Allah Ta'ala. Padahal tidak ada Tuhan yang dapat mensucikan pada kita kecuali Allah. Kalau masih merasa lebih suci daripada, berarti belum kenal syahadat. Kan begitu kan? Maka kita ini kapan mau syahadat? Gitu. Jangan kalau anak kecil bisa syahadat, tapi kapan prakteknya syahadat? Hanya mungkin qaulun bil lisan, tapi tasdiq bil qalbinya kurang. Apalagi amal bil jawarihnya, bil badaninya. Kurang tafakur. Kurang tafakur. Kurang istilah sekarang, bahasa sekarang, kurang berkontemplasi. Menyambung. Sehingga merasa dia lebih hebat daripada itu. Itu dosa besar. Dosa besar. Dan padahal para pemirsa semua, bahwa beliau ini memiliki putra yang kuliah juga di Yaman sana. Ayo. Tapi di Al-Ahqaf University Mukalla. Bukan di Tarim Darul Mustafa Habib Umar bin Hafid sana. Jadi beliau sangat-sangat moderat lah ya. Termasuk mendidik putra beliau juga, walaupun Yaman gudangnya asal-usulnya Habib katanya, gitu. Tapi tetap beliau juga mengambil ilmu dari sumber manapun. Iya kan, urusan ilmu. Dia urusan ilmu. Bahkan ya kemarin kan sering saya sampaikan juga, saya juga diprotes ya, kalau begitu kamu nggak usah mempelajari Bugiyah Mustarsyidin, itu kan karangan Bu Alawi. Yang enggak, Bugiyah itu ya berasal dari Baijuri dari Fathul Qorib, ya sama saja. Saya mengikuti Fathul Qoribnya, kan sama saja. Gitu. Nah, ini gini, kalau orang berilmu saya senang luar biasa, karena saya pecinta ilmu. Kenapa aku cinta? Kan kita ini kan berusaha menggali daripada pemahaman kul in kana aba'ukum abanakum ila ayah ahabba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadin fisabilillah. Kalau kita pahami, berarti kita yang perhatikan harus tiga ini. Jadi Allah Ta'ala berarti kepada Rasul, ke jihad fisabilillah. Dia jawabkan butuh ilmu. Berarti otomatis kita harus fanatik pada ilmu. Jangan fanatik pada keturunan. Kalau fanatik kepada turun, akhirnya timbul berkelompok. Fanatisme itu muncul yang terjadi di kalangan Bang Alawi. Sebetulnya kita perlu dipilih ya. Tidak semuanya Habib itu salah, enggak. Memang ada, ada banyak. Saya banyak teman Habib, tapi tidak seperti mereka. Makanya saya pahami tesis Yai Iman itu dengan sampean. Istilah bahasa sastra kan begitu ya.
min itrakil kul wa iradatil juz. Memang seakan-akan keseluruhannya, tapi kan yang dimaksud sebagian yang tidak mempraktekkan akhlak Nabi, yang arogannya yang didahulukan, itu kan perlu luruskan. Satu, dan yang kedua, yang sering ngaku-ngaku Nabi tapi tidak sesuai dengan kelakuannya. Apakah itu tidak melanggar di pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah? Sangat melanggar. Ya melanggar. Sangat melanggar. Dan tidak halnya mereka, satu yang perlu paham kan tentang akidah. Kan harus ditanam di diri kita biar tidak jongkak, biar tidak berlomba-lomba dengan Allah. Kan? Menyaingi. Iya, menyaingi Allah Ta'ala kan betul. Dan yang kedua, ilmu fisik itu suatu ilmu fikih itu kan perlu dipahami. Sehingga tidak memberi hukum yang tidak sesuai dengan syariat. Contohnya, seorang syarifah tidak boleh kawin dengan orang ahwal, dengan kiai nggak boleh ya. Kiai menikah dengan syarifah itu zina ya. Bahkan itu katanya saya baca sendiri kok. Zina sendiri lebih bagus dari zina. Kalau kawin nggak akan diterima ibadahnya sampai kapanpun, batal. Itu mana kitabnya nerangkan kayak itu? Obatnya nggak diterima. Tapi dirinya banyak mempraktekkan. Nikah di hari, nikah dari ada yang kayak praktek mod itu banyak. Mut'ah banyak nih. Iya, Di Omben nih, di Sambang, di Sumeneb. Sejak zaman Belanda ya, di Sumeneb itu sudah terkenal ya. Anak-anaknya dikasihkan ke habaib. Baru dinikah, habis tinggal. Nah, hal seperti ini kan merendahkan ya, makanya kita. Ya pantas mereka tidak mau ke tesis yang membahas masalah ilmu ini. Sedangkan mungkin saya baca sedikit tadi itu yang kirim sampean kitab jam apa itu, Jamharatul Ansar Arab nih, Jamharatul Ansar. Saya itu la yungkiru haqqahu illa jahilun wa ma'adi. Jadi tidak ingkar terhadap ilmu saya kecuali orang yang bodoh. Bukan saya mengaku bodoh, enggak. Orang yang istilah mu'anid, yang angas ya. Melawan angas. Haruslah menolak. Ya mana mungkin bisa nerima kalau seluruh jahid dan mu'anid. Bagikan air dan minyak lah nantinya. Kalau orang jahil mu'anid itu kan artinya bukan nur yang masuk. Akan tetap setan yang berkecamuk. Kan begitu. Selalu sumumbuk menuju fahum layar cihiun kan begitu. Kan itu gara-gara jahilnya, gara-gara mu'anidnya. Ya satu. Dan yang kedua, Allah Ta'ala ini tidak akan membimbing. Karena mereka itu selalu membuat khawf. Makanya tadi dalam Quran disebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kita kan kalau kita tahu bahwa itu kan yang membawa cerita saya nasab ini dari ini kan ahlinya harus fatabayyan. Harus segera. Jadi Kiai Iman dengan netizen yang lain, khususnya sampean juga, ini memperhatikan Quran. Kenapa kok dianggap apa istilahnya menyebarkan fitnah, pengadu domba umat, pengadu domba. Jadi harus sadar kita. Mari kita itu memahami syahadat, resep syahadat dulu, jangan terlalu tinggi. Syahadat dulu pahami, biar diri kita biar terasa. Baru dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Dua, tentang fikihnya tadi kan selalu melanggar aturan fikih-fikih yang sah, yang mutabaroh, nikah ditinggal. Ini terjadi di mana-mana, teman saya kok. Teman penjenengan biaya. Banyak juga begitu ada. Dan juga menurut saya mereka selama ini menurut saya itu melanggar tasawuf. Misu itu kan melanggar tasawuf. Merendahkan orang lain. Dengan kata-kata dan perbuatan. Itu ini termasuk definisi daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita misu-misu, apakah bisa dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah? Kalau kita kaitkan dengan kitab Kawaib kan tidak. Kawakib. Kitab Kawakib itu karangan ulama Nusantara. Kawaibul Lama'ah. Iya.
Iya, karena serta mungkin KBC mungkin, Samsuri mungkin, saya nggak keliket kan, kurang begitu ingat saya. Alladzi lazamu sunnatan nabi wa tarku sahabah fi aqaidid dunya wa amali badaniyah wal akil qalbiyah. Kan misu-misu berarti kan melanggar akhlak qalbiyah. Melanggar aturan tasawuf. Kalau melanggar berarti kami menjadi kabair. Maka perlu dipertanyakan Ahlussunnah wal Jamaah, apakah betul apa enggak gitu kan? Berarti melakukan min akbaril kabair, di antaranya termasuk berbohong, merubah sejarah, membelokkan makam, membuat makam yang tidak jadi, memasukkan orang yang bukan tempatnya. Itu termasuk bohong, itu melanggar aturan tasawuf itu. Ini ada laporan terbaru ya, saya kan sering dapat laporan dari seluruh Indonesia. Hari ini tadi saya dapat laporan dari daerah Pati, desa Maitan, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Itu ada makam Habib Utsman bin Yahya. Dan silsilah nasab ke atasnya itu sama seperti Mufti Batavia, Habib Utsman bin Yahya. Padahal Habib Utsman bin Yahya yang Mufti Batavia itu makamnya di Jakarta Timur tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Nah ini malah justru kok ada di Maitan, Pati, Tambak Romo Kecamatan, makam Habib Utsman bin Yahya. Nanti para pemirsa sekalian bisa melihat link deskripsi yang kami sertakan di bawah ini. Dengan lihat sendiri. Di Kholi setiap tahun menggerakkan seluruh masyarakat. Padahal itu bukan makam. Itu tanah kosong yang agak naik seperti di perbukitan. Di bawahnya itu jalan raya. Saya sudah di-calling sendiri oleh penemu pertamanya. Itu bukan makam, Yai. Tapi dijadikan makam berdasarkan arahan dari Habib Lutfi bin Yahya. Mohon maaf saya sebutkan mereknya. Semuanya ke situ, Yai. Yang akhirnya menyesatkan umat sampai sekarang. Nah ini kan bukan tradisi sufi. Iya, berarti kan melanggar dari aturan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya itu. Tapi ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah. Na'udzubillah, saya sangat Masya Allah subhanallah. Dan sudah berjalan puluhan tahun. Dan dibumbu-bumbui dengan cerita-cerita hurufat yang tambah meyakinkan para peziarah. Ada karomat katanya. Wah, pokoknya dibumbu-bumbui lah. Padahal saya melihat sendiri dari pandangan atau basiroh saya itu bukan makam. Robohkan saja atau digali, kalau toh itu ada jasad kerangkanya, silakan panggil saya, bawa ke Pati sana, laporkan saya ke polisi. Karena apa? Saya ketemu langsung dengan Ustadz Muhzin dari Gembong Pati Lor, Gunung Rowo, dekat Gunung Murio. Itu saya ketemu langsung, berbicara langsung, beliau, saya berani bersumpah. Itu teman saya dulu yang ngereko-ngereko, gara-gara sarkup sarjana kuburan keliling-keliling, akhirnya diesbat ke Pekalongan Habib Lutfi bin Yahya, jadinya makam Habib Utsman bin Yahya bin Umar bin Tuha bin Muhammad Al-Qadhi sama, hampir sama seperti silsilah nasabnya Mufti Batavia Habib Utsman bin Yahya. Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Berapa banyak umat yang tersesatkan, dosa jariah berapa yang panjenengan tanggung, wahai Kang Mas Muhammad Lutfi itu berdasarkan kenyataan ya. Sampean yang menyampaikannya kan berdasarkan kenyataan. Iya. Saya tidak bimawafaqatul waqi'. Saya harus setiap kali saya menyampaikan harus berdasarkan data ya. Karena apa? Dipertanggungjawabkan dunia sampai akhirat saya. Jadi ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, itu sangat benar-benar saya jaga. Jangan sampai saya sengaja berbohong atau sengaja mengucapkan sesuatu yang keliru atau salah. Harus saya sampaikan apa adanya. Tidak hanya yang ada di Desa Maitan, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, Kidul saja, tapi di mana-mana. Di Riau, jadi Al-Aidrus, di Palembang itu berapa banyak makam-makam yang lapor ke kami, yang dulunya itu sesepuh Kerajaan Kesultanan Palembang Darussalam. Ya orang duriahnya Basunan Ainul Yakin, Basunan Giri, tapi jadi Ba'alawi gara-gara kedatangan apa itu berarti ya
Apa target mereka kok begitu? Sama seperti Israel, Yai. Enggak apa itu meneruskan nenek moyangnya atau gimana? Ya, Ketika bisa. zaman Belanda atau gimana? Bisa Saya juga ingin diakui oleh anak negeri Indonesia ini sampai generasi ke generasi bahwa saya ini sudah lama, nenek moyang saya mendiami tanah air Indonesia. Sama seperti yang terjadi di Yerusalem sana. Ketika Israel mau menganeksasi, mengkooptasi wilayah Palestina, maka dibuatlah oleh Yahudi Israel makam-makam palsu atau makam yang dulunya tokoh Palestina dirubah menjadi tokoh Yahudi yang diakui bahwa leluhur saya itu sudah lama di sini. Yang akhirnya penduduk Palestina yang asli terusir dari tanah airnya sendiri. Ya. Istilahnya ini ingin kasarannya ingin mengganti daerah Nusantara. Ya bisa Bumi seperti iya, karena ada dasar mereka bahwa Jawa itu bintu Tarim dan Indonesia itu milik Tarim. Nah itulah. Nah, jadi mungkin tugas sang Rai termasuk pembohong besar itu. Al-Kadzab. Padahal ini dilarang mengakui sesuatu yang bukan haknya, mengakui bapak yang bukan bapaknya. Itu ancamannya adalah neraka. Iya. Haram surga baginya. Setelah fenomenanya kayak ini, maka saya itu heran kepada kiai-kiai pribumi masih mendukung mereka, tidak mendukung tesis, tidak mendukung, kan heran saya. Iya. Padahal beliau-beliau pakarnya ilmu, sudah paham di pesantren. Itu bukan mencerahkan umat, justru membingungkan umat. Saya kira itu bukan keiman dengan para netizen, jenengan, bukan dari sampean, bukan. Respon daripada kiai-kiai pribumi yang ikut ke sana ini bukan menerangkan tentang masalah nasab, akan tetapi menerangkan wajib takdim qadariyah, keturunan Nabi Muhammad. Kalau tidak takdim jauh berkah, kualat, gak dapat syafaat. Dapat syafaat Rasulullah. Kalau berdasarkan hadis, pas kemarin anak kecil bisa kalau kayak itu. Terus terang bisa. Cuma maksud saya itu tak usah diterangkan di kita ini bukan tidak takdim kepada dzurriyyah. Takdim ya. Wajib takdim. Enggak harus cuma dzurriyyah yang nyambung apakah enggak, kan begitu kan. Artinya perlu diberi sifat. Tafsil. Sedangkan as-sifat minal mukhsisah kata usul fikih kan begitu. Kan begitu kan. Yang bagaimana? Kalau hadis kayak itu saya boleh dulu sejak kecil diajari di pondok kita kok. Bukan hanya di pondok Tobireng, di pondok pesantren Tasul Afkar Madura, Sampang Madura, dan juga pesantren Madragul Mustarsyid Al-Husibudon Sidoarjo, dan juga di Tobireng. Beliau itu ini Panji Siwalan Panji. Panji Al-Huzini. Al-Huzini yang dulu Pak Yasin Masyarif. Ya, itu. Saya mulai dulu ini kan sering ada kitab ahli bait disuruh terjemah ke saya, diterjemah sama saya, ada kayak itu. Beliau ini pakar bahasa Arab, baik Arab pasaran ataupun Arab kitaban, sudah mateng setiap harinya ngurusi santri dengan bahasa Arab, Inggris, Indonesia. Ya memang ada Inggrisnya, memang ada Indonesianya. Betul. Jadi memang nggak bohong, memang. Ya itu ya orientasi kami itu bukan kedengkian atau tidak mengakui ada keturunan Nabi yang asli, ada. Wah itu Syiah itu Mu'tazilah Khawarij itu bukan seperti itu, salah paham. Perlu dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia khususnya umat Islam bahwa habaib yang datang ke Indonesia itu jauh ya dari kedatangannya para wali Auliaul Tis'ah, Auliaul Asyrah di Nusantara dulu. Kedatangan para Habib yang sekarang bermarga, banyak marga itu. Kalau menurut Khidmatul Asyirah itu 346 marga Ba'alawi yang ada di Indonesia ini mungkin 125.
marga Ba'alawi ada di Indonesia. Mulai dari Palembang, lalu ke Jawa, lalu ke Sumatera, menyebar ke Sulawesi, ke Borneo, ke Nusa Tenggara, Ternate, Maluku sana. Itu kedatangan aslinya, gelombang besar-besarannya itu abad 19 Masehi, tahun 1850-an, setelah usai Perang Jawa, Perang Diponegoro 1830 Masehi itu. Guna untuk membantu Belanda, karena orang-orang Nusantara ini sulit diajak kerjasama, maka didatangkanlah tenaga kerja. Alternatifnya dua, yang pertama dari Pakistan, India atau Bangladesh, ya, Nepal, ya sekitar India, Jazirah Hindi, ya. Atau yang kedua ini dari Hadramaut, Yaman. Akhirnya pilihannya ke Hadramaut, Yaman. Kalau memang mereka yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia, ke Nusantara, itu dari golongan Sayyid Syarif keturunannya Kanjeng Nabi, nggak mungkin. Mereka itu pekerja, datang ke Indonesia bukan untuk dakwah, tapi untuk mencari nafkah. Ini yang perlu dipahami oleh kiai-kiai kita semuanya. Dan ini saya perlu tanya ini, kok dipanggil Habib Hasan Mulai, gimana ceritanya? Barangkali antum bisa paham. Kan selama ini asal mulai kok muncul nama Habib kok. Padahal kan Habib itu kalau kita kembali kepada salawat ad-dibai, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, kan gitu. Terus ya Habib salam alaika. Yang memiliki nama itu kan alaika, itu kan khotbahnya kepada Rasulullah. Habib. Berarti itu Habib itu memang gelar Rasulullah. Bukan lainnya Rasulullah. Berarti mereka itu kan pinjam. Pinjam nama. Makanya jangan terlalu tajam, kan pinjam nama. Sama seperti yang disampaikan Kiai Haji Bindoro Takliman kemarin gitu ya. itu. Tidak boleh lagi para Habib-Habib menggunakan nama Habib, karena nama Habib itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya gini ya, kalau saya bukan tidak memperbolehkan, saya berdasarkan insya Allah di saya. At-taibu Habibullah. Ya. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Kan itu kan. Jadi selama mereka itu bertobat, kembali lagi, maka ia tetap Habib. Nah, orang yang dicintai oleh Allah. Kan orang yang bertobat yang dikatakan Habib. Kan itu kan. Jadi kalau melihat dari situ, secara lugawi, tidak usah punya keturunan. Orang kecil pun, orang petani, asalkan kembali ke suci sebagaimana masih belum balik, ya sudah Habibullah. Dan itu insya Allah tercatat olehnya Allah. Kalau memang benar-benar bertaubat. Ya kalau tidak taubat, apalagi misu-misu, ya tidak dapat gelar itu. Sebab orang yang dapat gelar itu, ini rukun dari Rasulullah. Wattaibu Habibullah, kan begitu kan? Orang yang bertobat adalah kekasih Allah. Atau yang dicintai Allah, kan begitu kan? Yang mencintai kepada Allah, kan begitu kan? Wattaibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Berarti sudah bersih. Kembali ketika belum balik. Suci. Jadi siapapun bisa dipegang Habib. Maka saya tanya sejarahnya, kok bisa dipanggil Habib itu ya apa? Pertama kali, padahal kalau setelah Nabi saya akan tahu ada Syarif, ada Sayyid, kan begitu kan? Ini kok menyimpang dari ini? Ada apa di balik itu? Apa memang tidak boleh bernama Sayyid atau dilarang ya? Orang dilarang. Pertama kali yang menggunakan gelar Habib itu kan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos. Pertama kali. Terus jadi berubah-ubah, kadang Syekh juga. Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, kadang memakai itu. Kadang juga Sayyid. Misalkan Sayyid Bahar Sumet. Sayyid di akhir-akhir ini ya. Di akhir-akhir bukan mulai dulu, bukan ya. Mungkin setelah ada di Nusantara itu gimana? Yang gelar Habib itu. Di Yaman sana sudah, tapi tidak begitu terkenal. Kebanyakan menggunakan Syekh. Ya, terus lebih terkenalnya itu ya sebenarnya
pada waktu pertama kali datang ke Nusantara ya mereka hanya menggunakan Sayyid gitu aja. Sayyid karena dari kalangan non Ba'alawi itu juga menggunakan Sayyid. Dan bahkan dari Al-Irsyad non Ba'alawi itu sendiri sama-sama perantauan imigran dari Yaman datang ke Nusantara, itu ada yang J1 dari Hashimi malah. Malah justru nyambung sampai Ahlul Bait Nabi walaupun tidak langsung ke Husaini atau Hasani gitu. Tetapi yang Ba'alawi ini monopoli yang boleh memakai gelar Sayyid itu hanya dari Ba'alawi. Lalu setelah itu lebih pasnya Habib saja. Karena di antara Duriyah Sayyid yang alim itu kebanyakan mendapat gelar tertinggi yaitu Al-Habib. Akhirnya lebih masyhur dengan gelar Al-Habib itu. Artinya menurut mereka penganggapan lebih tertinggi daripada Sayyid itu. Bisa juga malah. Padahal aslinya Syarif Al-Hasani dan Sayyid Al-Husaini. Dulu di Mekah pada waktu Syarif Ainur Rafiq berkuasa, itu melarang keturunan Ba'alawi untuk menggunakan gelar Sayyid dan Syarif karena tahu bahwa Habib Ba'alawi itu suka menipu. Oh, berarti mungkin gelar Habib itu dipopulerkan di mana-mana, mungkin karena dilarang itu. Dilarang di abad 13 Hijriyah, mendengar menjelang ke abad 13 Hijriyah itu. Sayyid Syarif Ainur Rafiq. Semua terekam ya dalam kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah dan kitab Mir'atul Haramain. Catatan penjelajah sama seperti Marco Polo itu mencatat bahwa pernah ditakzir, dihukum, dipentung seperti dengan mukul 300 kali dengan tongkat yang menyakitkan dan melarang kaum Ba'alawi menggunakan gelar Syarif dan Sayyid baik di buku-buku, undangan-undangan atau di ijazah-ijazah atau identitas KTP atau apapun paspor dilarang semua. Akhirnya mereka hijrah menggunakan Habib itu. Oh, anggaplah ngambul lah. Ngambul, seperti itu. Ngambul bisa istilah ngambul itu. Jadi sejak dulu itu seperti itu sejarahnya ya. Jadi kenapa kok saya runut sejarah awal kedatangan mereka ke Indonesia biar seluruh umat Islam Indonesia tahu. Beda generasinya Wali Songo dengan Habaib. Kalau Ba'alawi ya, itu datang belakangan. Tapi kalau Alawiyin, ya Duriyahnya Ali bin Abi Thalib itu kalau Alawi. Jadi harus ada. Kalau Ba'alawi lain. Harus bisa membedakan antara Ba'alawi, Alawiyin dan Alawiyah. Itu penting. Karena itu kalau kita pikir itu kan kaitan dengan fikih, dengan ahli waris. Ahli waris juga. Biar ketahuan nasabnya, biar ketahuan. Sampai Naqobatul Ashraf. Kalau kita melihat kitabnya jenayah yang saya itu Jamharatul Ansar Arab itu kan hukumnya wajib mengetahui tentang ilmu nasab ini kan wajib. Ya karena memang nanti berhubungan dengan mawaris, kan termasuk hubungan dengan muhrim dan lain sebagainya lah. Jadi penting belajar ilmu nasab untuk tahabub, saling mencintai. Dan wajib fanatik kepada dengan sekedar belajar arti wajib fanatik kepada ilmunya itu. Ilmunya wajib itu. Biar kita tidak jadi berkelompok-kelompok. Gitu ya. Jadi jelundrungnya ya kalau kita urai ke belakang itu memang sejarah yang dibuat oleh Habib Ba'alawi itu tidak sesuai dengan sejarawan, dengan ahli nasab yang ada. Selalu berubah-ubah ya, tidak konsisten. Karena memang itu bagian dari ciri-ciri nasab palsu. Seperti terjadi ini yang terjadi dia Tenggina. Pertama apa itu saya agak keliru. Ya, kalau keliru kan boleh-boleh saja, namanya manusia. Pertama itu kalau nggak keliru Al-Haddad, kemudian diganti Asgaf, kemudian diganti apa gitu kan? Ya di Madura kemarin itu. Enggak itu. Kan digonta-ganti, berarti kan menunjukkan kan bukan miliknya kan? Hanya sekedar hoax gitu kan.
berdasarkan korinah wal mukasyafah. Sejak dulu ya, sejak dulu memang banyak yang marah. Sambil lalu minum Nggih, monggo, santai ya. monggo. Harus santai. Harus santai nggih. Ini berbagi ilmu nasab bersama nggih, harus santai. Jadi sejak awal itu memang sejarah Habib Alawi mulai dari Irak, muter Madinah, Makkah, lalu ke Husaisah, Hajrain, Syi'ib, Bani Mukhaddam, Bet Jubair, Bor, lalu ke Tarim, ya, sebagai muara akhir keturunan mereka itu penuh dengan ketimpangan data sejarahnya. Karena tidak sesuai dengan data eksternal mereka. Tahunnya, lokasinya, tokoh-tokohnya, itu banyak yang simpang siur. Apakah ini tokoh fiktif atau tidaknya, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang tidak terreportase oleh sejarawan dan pakar nasab eksternal mereka. Gitu ya. Mulai dari makam-makamnya juga. Nanti makam-makam yang ditemukan, diantaranya Imam Ahmad Al-Abah di Husaisah misalkan, Imam Ubaidillah di Bor atau di Sumal misalkan, atau makam Imam Ali yang ada di Sumal misalkan, terus makam Ali Khulikisan yang ada di Zambal misalkan, itu baru saja ditemukan pada abad 9 Hijriyah. Terputusnya itu lebih dari 5 abad. 5 abad ya. Jadi tidak berupa makam, ya tempat kosong, tapi diyakini itu sebuah makam. Sama seperti yang ada di dalam kitab An-Nahrul Mawrud. An-Nahrul Mawrud. Min Bahril Fadli wal Jud min kalami imami ahli syuhud Qutbul Arifin wa imamil wasilin al-imam al-Habib Aidrus bin Umar bin Aidrus al-Habsyi. Bukan al-Hasbi. Bukan. Al-Hasbi. Al-Hasbi. Hasbunallah. Nggih, hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ada kitabnya. Boleh membuat makam-makam palsu itu boleh. Sama boleh, seperti jadi di dalam kitab ini boleh. Boleh. Dan targetnya itu apa itu? Kok diperbolehkan? Ya, ini namanya ajaran tasawuf yang tidak condong ke Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, berarti sudah melanggar ya? Melanggar, nggih. Maka saya itu kan, teman saya itu di Syiah banyak ya. Syiah banyak. Nggih. Jadi bahkan saya pinjam kitabnya. Kan tidak semua Syiah jelek. Nggih. Ja'fari kan saya juga pernah menyampaikan, memang leluhurnya Wali Songo itu Syiah semua. Syiah itu arti dikembalikan ke logotannya saja. Syiah itu pendukung politik dinasti yang asli Dzurriyyah Nabi, kan begitu. Ini pertentangan ini nggak akan ada ujungnya sampai akhir nanti. Tetap pasti antara dinasti dan demokrasi. Pasti ada. Ini mungkin ya tak bacakan sedikit. Wa kana radhiyallahu anhu yurwa an badim annahu kana yaqulu man ajaza an ziyarati nabiyillahi alaihi salam fal yazur tarim. Wa man ajaza an ziyarati tarim fal yazur sayyidanal muhajir Ahmad bin Isa. Wa zada fa'nan kubro Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. Palsu. Al-Asaf fil Yaman atau fil Al-Asaf fil Iraq, wakila fi Najafil Ashraf, wadi As-Salam, wakila fil Madinah. Karena memang Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad itu bukan tokoh yang alim allamah terkenal seorang imam. Gitu. Jadi orang biasa, jadi tidak diuri-uri oleh duriah-duriahnya. Tetapi dikloning, dibawa oleh kaum Ba'alawi ke Husaisah, Hadramaut Yaman itu. Sejarah begitu. Jadi yang mengatakan itu siapa? Ini jenengan itu mengambil di mana ya? Ini tulisan ya, manuskrip ya. Nggih, manuskrip masih naskah asli. Asli ya. Terus nanti ada lagi, pokoknya membuat makam palsu dengan bentuk makam dari kayu atau dorek. Kitab mereka ya? Kitab mereka, internal mereka. Jadi kalau kita bongkar-bongkar kitab internal mereka akan kelihatan semua bagaimana kesesatannya, gimana kehurufatannya seperti apa. Kalau Yai, saya tunjukkan kitab Al-Jauharus Syaffaf itu ada 500 lebih cerita-cerita hurufat. Berarti kalau gitu seluruh pesantren wajib punya ini menurut saya.
wajib punya ini. Belajar ilmu Wajib. maling itu wajib. Wajib. Supaya kita tidak kemalingan. Nggak kemalingan. Belajar Ilmu Syiah juga wajib. Wajib. Saya juga belajar ilmu Syiah. Nggih. Ya kan kita kembali ke piagam aman Yordania ya. Bukan berarti saya mendukung Syiah, enggak. Syiah itu kan macam-macam. Gurunya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali dari Syiah Ja'fari sama aja. Imam Ja'far Shadiq. Nggih. Banyak teman saya. Nggih, itu tadi kita harus seimbangkan mazhab-mazhab pemahaman itu. Jadi diakui oleh dunia Islam gitu lah. Kita harus ternyata kalau kita kaji dalam kitab Madzhabul Khamsah itu kan imbang. Nggih. Di Madzhabul Khamsah iya kan imbang. Nggih. Antara Imam Ja'fari dengan kan imbang. Imbang, nggih. Ada yang cocok, ada yang tidak, ada yang sama, ada yang tidak. Berarti kan imbang. Di dalam kitab Madzhabul Khamsah itu. Nggih. Nggih. Jadi memang pentingnya kita untuk berwawasan luas ya, supaya tidak fanatik buta atau picik wawasan. Saya pernah dulu waktu Maulid hadir di, kalau gak keliru di Pesuk Malang itu, dengan Kiai Ghazali Said. Kiai Ghazali Said. Itu hadir Maulid beliau. Sama baca selawat kok. Cuma kita ya harus mempertahankan diri kita tetap harus wal jamaah. Cuma kan kita harus saling ta'aluf, belajar dari kenapa bisa seperti itu. Yang kita hindari adalah hulunya mereka. Memang Syiah itu memang kepatuhan ma'rifatul imam itu mutlak gitu. Sehingga imam itu Allah mengatakan haram, tapi imam mengatakan halal. Saya harus mengikuti imam saya. Iya. Sampai Allah ditinggalkan. Karena yang bisa memahami kalamullah itu imam saya. Nah, ini perlu dibedah ini ya. Ini menarik ini ya. Kenapa Syiah itu kok muncul semacam itu? Asalnya itu. Apa karena fanatiknya kepada keturunan? Sehingga kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina bahkan Sayyidah Fatimah, Sayyidina Aisyah laknatullah alaih. Kenapa kok sampai terjadi begini itu? Sebab apa itu ya? Ya kehuluan yang berlebihan itu. Sampai ada yang namanya Syiah gulat itu. Sampai Sayyidina Ali itu, Malaikat Jibril itu salah ngasih wahyu. Harusnya bukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Harus kepada Al-Ali, ya Ali, ya Ali. Sampai sekarang kalau kita lihat pada waktu Asyura ya, itu kan ada mesti ya Husain, labbaika ya Husain, Husain, sampai nangis nanti ya. Kadang-kadang nanti harus menyakiti tebus ya seperti ini kan tidak semuanya kan. Tidak semuanya. Ini yang ada kan Imamiyah, ada Zaidiyah, ada Rafidah dan lain sebagainya. Ada Syiah yang Mu'tazilah, yang mejono antara Sunni dan Syi'i itu tidak masalah. Seperti Syiah Zaidiyah Al-Houthi itu yang ada di Yaman sekarang ini. Tetapi rupanya yang alim-alim dari Imamiyah ya. Zaidiyah gak seberapa. Ya, kalau kita lihat Imam Bukhari, Imam Muslim itu juga kan mengambil riwayat dari imam-imam Syiah. Bagaimana lagi kalau kita misalkan kalau golongan Balawi itu kan anti ke Syiah ini, anti musuh. Ba'alawi itu macam-macam, ada yang Ba'alawi Sunni, ada yang Syi'i dan ada yang Sufi. Gitu ya. Tapi intinya mereka kompak kompak bersatu dalam satu hati. Ya, tapi untuk enggak yang Syiah itu banyak kok. Justru yang Syiah ini ada yang mendukung tesnya Yaimat. Ada. Ada Syiah itu kecenderungan amat suka. Karena saya bukan lama mencari sampai di mana, sampai ke pondok pesantren apa namanya itu di Ampel itu. Di Sasa itu sampai ke sana pasti bukan di mana tempatnya. Sengaja memang saya bersembunyi ya. Yang penting ilmunya kemana-mana. Insya Allah dengan kalau orang bersembunyi penting kemana-mana. Ada YouTube ini, alhamdulillah syiar bisa lebih luas, bisa terekam, bisa diikuti walaupun tidak harus live, tapi jadi sampai usaha bagaimana supaya diakui ya. Bukan mengaku ya. Sebenarnya bukan orientasi kami untuk
diakui atau mengakui atau Enggak, kan istilah keterkenalan. kita kan ini. Bagaimana supaya diakui Rasul? Leres. Ini kalau gitu jelas tuh ya, jelas itu. Iya. Jelas nggih. Jadi maksud saya ke sana. Ridho Kita ini Allah. jangan niko-niko. Nggih. Jangan selalu fanatik kepada keturunan. Tetapi kita itu bagaimana supaya diakui umat Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad itu bagaimana caranya? Cukuplah tentunya itu. Kita ini mempraktekkan rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6. Insya Allah selamat. Amin. Ya itu ya. Tujuan kami kan ya bukan karena mendapatkan kedudukan, keterkenalan, viral, terus keuangan, semua tercukupi, enggak, bukan karena itu. Itu nanti akan menghambat keikhlasan, nanti akan ditunggangi oleh syaitan, oleh iblis, supaya tidak ikhlas, nanti akan tambah insya Allah menurut saya itu teman-teman ya nih kayak jenengan kan sudah lama ini 1 tahun lebih ya, tetap 2 tahun lebih ya, masih eksis. Andai kata bukan karena Allah tidak eksis, pasti cepat kecewa. Berarti itu menunjukkan berjuang betul-betul bagaimana cara untuk meluruskan nasab ini, biar tidak dibuat gedok, itu kan. Dan sekarang itu dibuat gedok. Makanya kalau kita seperti pagar itu niru aja kah sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kalau meniru sunnah Nabi, Nabi itu kan pakai jubah, pakai baju top, itu kan menyesuaikan situasi dan kondisi. Kan begitu kan? Berarti kalau ke Indonesia, kalau kepingin sunnah Nabi ya pakai Indonesia, pakai jas, pakai gitar, itu sudah mengikut sunnah Nabi. Kan begitu kan? Kan sesuai dengan lingkungannya gitu kan. Bisa membaur, di mana bumi dipijak, dan biar tidak mengkagetkan orang. Sebenarnya boleh berpakaian apapun, yang penting dengan pakaian itu jangan menambah kesombongan. Wala tamshi fil ardi maroha, itu jangan kita terapkan gitu. Tapi menurut saya itu harus melihat, kalau bukan kiai pakai baju kiai itu haram menurut saya. Karena menipu masyarakat. Menipu masyarakat. Kalau ilatnya ke situ. Sehingga macak kiai umpamanya tidak punya ilmu. Orang itu namanya orang awam, khawatir nanti jadikan kiai. Kalau nanti setelah jadi kiai ditanya hukum, nanti ditanya hukum, nanti melenceng, nanti keliru, tak tepat pada sasaran. Tidak ahlinya. Tidak ahli. Ya buktinya praktik gimana? Yang orang yang pakai jubah, katanya mengaku Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i ini, muta yang berlaku. Kan begitu kan muta yang berlaku. Ya bagi orang yang nggak paham, yang nggak tahu buktinya, disangka kita ini fitnah. Saya sendiri yang tahu kok. Saya itu diprotes oleh kawan-kawan dari situ Bondowoso, Probolinggo, protes ke saya ya, untuk menyampaikan kenyataan korban-korban para Habib itu. Saya belum paham. Nanti saya takut mulut saya ini kotor, mengotori niat saya. Padahal sebenarnya itu penting untuk kami buka ke publik, bahwa ternyata dengan jubah agama mengaku keturunan Nabi yang mulia itu bisa memperdayai perempuan-perempuan yang dia kehendaki, siapa saja, bahkan sampai santri putrinya. Ya, dan ini saya kepingin tahu ya. Maaf. Ini kan kita sudah masalah asal usulnya, sumbernya polemik nasab itu dari mana ya? Ini perlu diketahui. Sebenarnya sudah lama ya. Masalahnya dulu antara Naat Nakobah Ansab Aulia Utisah, duriannya Wali Songo, dengan pihak Robito Alawiyah. Sudah lama. Kalau dulu antara Al-Irsyad dengan Ba'alawi, lalu diteruskan ke Naat dengan Ba'alawi, lalu sekarang Kiai dengan Ba'alawi. Semakin meluas. Sekarang tidak hanya Kiai saja, seluruh umat Islam dengan Ba'alawi. Enggak, katanya saya dengar kemarin itu, ya maaf namanya saya, itu katanya asal mulanya munculnya polemik nasab yang sedang kita hadapi sekarang ini. Katanya apakah betul dari Sudogiri? Gimana itu? Ya ada pemantiknya juga. Karena Sudogiri itu kan pesantren tertua, tapi
ada kasus Gus Sidogiri mau menikah dengan Syarifah itu nggak kafah. Syarifah mana itu? Dia ya ada yang mengatakan keturunan Madura atau Syarifah Pasuruan sendiri yang akhirnya terjadi kasta-kastaisasi ya di antara mereka itu. Gitu, ya. Saya nggak bisa. Sama seperti dulu kasus yang terjadi pada zaman Belanda. Ya gitu. Yang memutuskan itu apa dari pihak laki-laki atau kan dari pihak perempuan yang nggak mau ya. Karena dilarang sama abahnya, sama abinya kan, nggak boleh. Katanya bukan Taufik, bukan. Katanya konsultasi ke situ. Pernah memang berkali-kali bersinggungan dengan Habib Taufik juga, bahkan sampai sekarang. Nah ini kan yang memantik sebenarnya tidak hanya dari Sidogiri saja asal-usulnya, faktornya lain, termasuk diantaranya makam-makam sejarah-sejarah yang dipalsukan, kearoganan, termasuk ngomong tanpa ilmu, melecehkan orang lain, mengaku saya paling tinggi kasta saya. Tapi ngaku Ahlussunnah wal Jamaah itu berarti keluar ya? Keluar. Dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu keluar. Tidak sesuai. Karena tidak sufi, ya, tidak wirai. Kalau sering mencaci orang kan tidak wirai, tidak sufi berarti. Berarti akhlakul biaya ditinggalkan. Padahal ini satu rangkaian daripada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Aqwaidid diniyah, wa amalil badaniyah, wal ahlakil qalbiyah, kan begitu kan? Satu rangkaian itu. Berarti enggak melaksanakan perintah Rasulullah juga, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yaqul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong caci baik ya nggak usah caci maki lah, diam saja. Wal yaqul khairan aw liyasmut, tapi dilalah ini bahasa Jawa itu dilalai, dikehendaki oleh Allah, dibukalah aibnya supaya diketahui oleh semuanya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Akhirnya begini pemahaman begini. Falekul khairan yasmun. Jadi kalau kita ini mau mengatakan satu, pikir dulu dong. Agar apa yang harus pikir dulu. Orang biar dewasa. Nanti yang disampaikan manfaat. Kalau misalnya nggak manfaat, dia sebutkan. Ya diam saja. Bisa mengontrol lisan. Iya, bisa mengontrol lisan. Jangan caci maki, ngomong saru ya saya. Ngomong saru ya, saya itu paling takut ya apa hewan kan orang tua itu saya nggak berani. Nggak sesuai dengan aturan agama yang suci ini. Ini sangat kita hindari. Jadi bermula dari itu ya. Jadi tidak hanya dari kasus Sidogiri saja, tapi merembet kemana-mana. Luas. Akhirnya kasus karena perempuan. Iya. Perempuan, kasus solawatan yang banyak membawa mandorot, ya diantaranya ada yang dibawa lari, dan semuanya harus ada uang, ya. Akhirnya ada uang segala. Agama dijadikan sebagai komoditas dagangan untuk menguntungkan secara keduniawian. Saya dapat laporan dari Probolinggo, mohon maaf. Setiap pekan ada umplung atau kotak amal itu ditarik oleh satu pondok pesantren yang dikuasai Habib itu 40 sampai 45 juta setiap minggu. Belum setiap tahun, setiap bulan. Apalagi kalau sekali jalan ke Kalimantan, bos-bos batu bara, miliaran ya. Uang dan uang, semua diukur dengan kalau uang. Gitu kebobrokan daripada mereka terbongkar, ya memang dari settingan dari Allah. Iya, perbuatan mereka sendiri. Iya, jadi dhaharul fasad fil bari wal makasabat aydin nas. Ya memang waktunya dibongkar Allah biar saking rahman rahimnya Allah Ta'ala biar tidak diteruskan. Maka menurut saya berarti ini golongan Ba'alawi itu harus berterima kasih adanya tesis. Harusnya begitu. Tapi enggak. Harus sadar gitu. Malah menentang dan mengata-ngatai kita. Ya menentangnya itu karena istilahnya itu banyak sesuatu yang dimakan yang tidak halal itu mungkin. Makam itu sebagai sumber makan mereka. Setiap satu makam yang terkenal, tokoh terkenal itu bisa setor 5 karung uang dalam setiap tahunnya ke Habib berinisial X misalkan. Itu satu tempat, belum lagi yang 2-3 tempat. Kalau saya memiliki 100 makam keramat saja,
setor ke saya kan punya ATM abadi ya. Nah, bisnis makam ini sangat menggiurkan. Oleh sebab itu kenapa kok makam-makam itu diba'alawikan atau nggak ada makam, diadakan, ditulis dengan tulisan dari marga mereka. Ini bagi mereka yang malas kerja ini ya. Iya, malas kerja, nggak mau bersaing dengan China. Agama Kenapa itu kok nggak pakai positif? Kan lebih baik dipakai dubah, kan lebih kerja seru aja ya. Nggih, nggak apa-apa. Yang penting jalannya nggak apa-apa. Saya anjurkan apa-apa. Oleh Rasulullah sudah dicontohkan ya. Kenapa kali? Katanya mengaku turun Rasulullah, tapi nggak menyentuh Rasulullah sekali. Enggak, jauh ya, sangat-sangat jauh. Tidak hanya itu saja penipuan. Ya semua orang punya potensi untuk menipu, berbohong, tapi ini lebih dari kewajaran. Tapi ini kita ini membahas tidak semuanya, ada yang baik kan, Bang. Cuma mari kita ini cara memahami pakai sastra Arab lah. Jadi bi'itrakil kulai rodatil justru kembali ke situ. Saya juga punya bagi Habib yang baik, taat samatan ala syariah, ya monggo kita tetap hormat terhadap ilmunya, kan begitu kan. Ya. Kawan-kawan kami dari marga Arab, sama-sama dari Yaman, tapi Yaman Hadramaut, yang Arab asli, yang bukan Ba'alawi itu sering komunikasi dengan kami, ya baik mereka. Justru sering dari Bani At-Tamimi gitu, yang paling melawan Ba'alawi itu. Bani At-Tamimi, At-Tamim, Hamdan ATT itu. Miskin sedunia yang nyanyi dangdut itu. Dan marga kawan-kawan saudaranya itu paling getol melawan Habib Ba'alawi karena hurufatnya, ngaku-ngaku cucu Nabi tapi memperdaya wanita dan sebagainya itu. Terus kalau kiai diam berarti man ra'a minkum mungkarun falyughayyirhu biyadihi au bilisanihi, yang adaful imani lah, berarti yang paling lemah berarti itu. Ini kita termasuk orang yang lucu, kiai-kiai pribumi itu lucu kalau membela ke situ. Pada buyutnya sendiri gak dibela. Tapi justru membela yang lain. Kan lucu kan? Lucu. Semua dilakukan. Apakah mereka itu dikatakan jahil? Tidak. Dikatakan mu'anid? Tidak. Itu kan lucu. Apakah takut kena waris gimana ya? Kemungkinan kena gendam ya. Kena gendam pengaruh. Saya kan sering sampaikan, nggak usah mengamalkan rotib al-haddad, wirid sakron. Enggak, saya gini, memang ini ketika disetar sapi. Maaf ini. Kan penting juga ilmu mughayyabat kan. Saking pentingnya Nabi Musa suruh belajar karena Nabi Allah itu. Karena Nabi Allah itu ahli ilmu mughayyabat. Sedangkan Nabi Isa kan ahli syariat. Saking pentingnya. Jadi saya ini kan waktu pertemuan ketika datangnya hatinya Habib Omar bin Hafid ke Tebirang itu, kan para kiai dikasih surat, ada tulisan apa raja-rajanya. Wafak itu, wifik. Dipakai sama saya. Nah, saya kalau Jumat ngimami setiap Jumat pasti pakai itu, ya. Dipakai. Setelah itu ditaruh, dipakai lagi, ditaruh. Auranya beda ya? Sengaja. Tetapi ini setelah dipakai memang istilahnya mempengaruhi. Mempengaruhi. Tambah percaya diri gitu apa? Satu, bukan tambah jadi, tambah beku. Tambah beku. Mungkin itu supaya kita anggap sesuatunya tidak bicara masalah ini. Mungkin ada wifik untuk menutup atau gimana. Bisa itu ada sihir atau sakhir. Ya, ada sihirnya. Lurus. Saya merasakan diri sendiri. Oh, berarti jenengan bisa merasakan sendiri. Ini berarti hakul yakin merasakan tidak kilawa kola jari ini. Tidak hanya itu ya. Jenengan kan pernah ketamuan Habib ya. Tapi jenengan bisa memposisikan diri sebagai tuan rumah yang asli, yang harus berwibawa daripada tamu panjenengan. Nah, seandainya jenengan tunduk
Yang jenengan didawiri. Terus, Saya butuh 30 juta sekarang. Iya. Jenengan tergendam, Yai. Dan jenengan bingung. iya. Saya butuh 30 Kalau juta. saya nggak perlu bingung, kan saya mengandalkan Allah. Iya, itu jenengan, Yai. Tapi kalau yang Yai yang kampung, misalkan mohon maaf, Iya. yang lugu-lugu, takut Takut kena walat. walat itu tadi. Aku keturunan Kanjeng Nabi, Al-Fatihah. Saya butuh uang sekarang 10 juta. Ya carikan kemana? Utang-utang lu nggak apa-apa. Maaf ya, pernah saya bilang ke saya ada, tapi bukan hati. Saya keturunan Nabi. Kalau sampai keturunan Nabi juga saya keturunan Nabi. Itu kan saya. Kok bisa? Ya bisa kok. Nabi Allah Adam itu kan disediakan di Nabi Muhammad. Coba sampai baca tiba itu. Terus ditaruh Nabi Allah mengalir kepada jadilah kau disafi. Itu maksudnya. Berarti kan jualin Nabi dong gitu. Terus, kayak jenengan saya percaya, nggak mungkin bisa diperdaya itu saya percaya. Tapi kalau yang di desa-desa banyak. Setor setiap bulan ya, bukan hanya desa, sudah kiai-kiai yang punya pondok, selebel nasional sudah mesti samatan taatan. Sebetulnya kita ini perlu jangan sampai keterlaluan kok. Yaitu Sayyid Muhammad Alawi dalam kitabnya itu fanatik ta'assub itu min jumlatil kabair. Dosa besar malah nambah. Itu Sayyid Muhammad. Yesus Muhammad min dzurriyyati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Maliki. Al-Maliki bukan memang betul-betul nasar ke Rasulullah. Itu pernah dikabibkan ya. Padahal itu Sayyid. Gak mau kalau begitu. Saya tuh di Ngampel itu saya keliling. Dulu pernah menemukan poster fotonya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki itu. Iya. Bukan Sayyid, Habib. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sekarang saya cari kehilang ya. Sekarang nggak Habib Sayyid sekarang. Syarif. Dulu itu ada Habib. Wow, berarti dikabibkan ini. Berarti bukan haknya. Beliau ngerti ketika di dempet sama Habib Alawi. Ahlaknya berbeda. Coba sampean teliti mawon tingkah lakunya yang di Maroko. Berbeda lagi. Syarif yang dari Maroko. Karena saya pernah kan Kiai Ibrahim itu kan di Tijani. Kan hadir ke dalam beliau. Kajiti Purwo itu. Halaknya luar biasa. Tidak seperti keturunan Rasulullah yang asli ya. Yang asli gitu. Jadi akhlak kolbinya itu ditampakkan. Jadi kalau sudah pakai burqah, pakai sorban, pakai itu sudah langsung saya bener-bener. Kalau kita ini takut tambah dipeludut. Jadi dengan mengasih contoh yang bagus untuk kiai-kiai seluruh Indonesia. Waktu saya mukul Habib itu orang kampung keluar semua. Enggak biar enggak nguling akhlak yang tidak baik. Padahal itu belum ada isu nasab syahwat sekarang ini, jenengan sudah mendahului memutuskan seperti itu. Itu kalau enggak orang yang sekelas yang menolak mereka mengatakan ahlu bait itu saya. Kalau ahlu bait pasti dzurriyyah, tapi itu belum tentu ahlu bait saya. Sampai sekarang ya, saya itu ahlul bait. Soalnya ahlul bait itu Habib. Ini perlu disadarkan. Nah ini ya. Kita berjuang untuk menyampaikan ini. Mengaku sesuatu yang bukan tempatnya atau bukan haknya. Itu ahmak berarti. Kumprung. Sampai sekarang. Sampai istilah orang Madura itu budueker. Istilah orang Madura itu ahmak gitu kan. Itu sampai sekarang modal utamanya itu saya ahlul bait. Ahlul bait itu Habib. Kalau nggak percaya, ayo Habib Rizik nggak percaya, mohon saya tak bukakan videonya, umbruan dokumentasi. Terus sampai nggak kemarin yang hadir ke Madura itu apa data ceramahnya beliau? Saya Mas Rizik lah. Pokoknya saya itu bisa, alhamdulillah, bismillah, ciri-ciri ceramahnya para Habib, baik yang kasar ataupun yang lembut, baik yang muda ataupun yang tua.
pertama normal. Seperti kitab Syarhul Ainiyah itu ya. Hmm, Kitab Syarhul Ainiyah pertama ya bagus. betul. Tengah-tengah itu masih bagus. So, Tapi tengah menjelang akhir itu mulai mendoktrinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk yang paling mulia. begini kayaknya, Nah, nggih. begini kayaknya. Berarti dengan cara apa kita memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak dapat melihat wajah Rasulullah. Ya lihatlah Habib-habib duriyahnya sekarang. Tetapi dirinya ya suruh muliakan, bukan Rasulullah. Bukan Rasulullah, benar ditinggalkan nanti. Jadi Itu menurut saya kalau nggak gitu tetap fasik. nah, itu ya, ya. Cirinya dapat ditebak lah. Pengumuman untuk Karena seluruh fasik. Innallaha yahdil Nggih. fasikin. Innallaha yahdil fasikin. Nggih. Jadi tidak ada, Allah Ta'ala sudah tidak membimbing lagi. Karpe sudah. Nggih, sakarepmu di dalam tahiyya fasna masyita ya sakarepmu nek kan duwe izin ya sakarepmu lakonono sembarang wis. Yang penting kita sudah menyampaikan tesis sebenarnya. Nggih. Bahwa ini yang sebetulnya keturunan Nabi, ini bukan. Nggih. Yang penting menyampaikan Nggih. wa ma'alaina Illal balagh. Nggih. Kewajiban kita nggih. Kewajiban kita nyampai. Dan Tapi tidak lelah, kita jangan lemah. tidak. Jangan Tapi istiqomah ya. walaupun dari pihak keluarga kita di pesantren sedikit ada yang kita jangan lemah, Nggih. tapi jangan tukaran, Jangan tetap tukaran. ilmiah Keilmuan. sesuai dengan syaratnya ya Said Agil Nggih, nggih. itu beliau itu alama, Nggih, nggih. insya Allah Sofia beliau kan, Amin, begitu. amin, nggih. Nah. Nggih. Tapi bukan Siti Sofia. Alhamdulillah nggih. Iya. Kami dapat amunisi dukungan dari Yai Sepuh, tokoh Surabaya, tokoh Madura yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nama Kiai Haji Qodhi Syafi'i. Qodhi itu hakim, Iya. penghulu, sama seperti ya termasuk penentu hukum yang memutuskan kalau zaman Mudah-mudahan sesuai. amin. Kalau dulu zaman Belanda itu ya mufti. Mufti semuanya ya Utsman bin Iya, Utsman bin Yahya itu. Gitu. Nah, terus Syafi'i lebih tabarukan ke Imam Muhammad Syafi'i. bin Idris Asy-Syafi'i dari Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Tapi beliau Tapi bahasanya memang Al-Idris. Idris Idris. ayat lalai kok padha ya ini. Jadi agak jauh beda dari tokoh utama gitu. Jadi Mas saya itu ada di Pasuruan, pasurannya mana ya? Pasuruan Dungaron, Oh, Kedungaron. Kat itu. Jadi buyut itu ada di situ. Tadi Dalungan. Jadi Iya. masih kan ada, tapi bukan saya yang punya. Ada di sana. Saudara jauh ya. Jadi iya, bukan mesti misalan sama umi saya. Oh, gini. Jadi buyut saya itu ada di Pasuruan. Berarti dekat dengan Habib Taufik. Oke, betul. Makanya sama-sama Habibnya berarti dengan saya. Dan karena sama-sama Habibnya, jangan sampai saling mendahului. Tetapi harus saling berakhlakul karim. Berlomba-lomba. Karena itulah yang diharapkan Rasulullah. Yang berhak dapat syafaat Rasulullah. Kalau mengaku keturunan Rasulullah, tapi tidak ada akhlaknya, ya percuma kan. Yang penting target kita bagaimana sebagai umat Nabi Muhammad diakui umat Nabi gimana caranya. Ya tentu harus sesuai dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dan saya itu terima kasih banyak atas khidmat, atas sampian. Sama-sama. Bisa menjadi mursyid, yakni gaimun ala irsyadil unggul, bisa mencerdaskan umat yang ada di Nusantara ini. Alhamdulillah ya, didukung oleh kawan-kawan kiai, santri, pemuda-pemudi, fatayat, muslimat dari PWI, LS, semua sekarang ini bukan khusus tugas kami, tapi semua, karena ini berhubungan dengan sejarah bangsa, kestabilan, keamanan yang ada di negara kita bersama ini. Di antaranya ya kita meluruskan sejarah bahwa 17 Agustus 45 itu atas inisiatif dari Habib, harinya, jamnya, kan lucu itu. bendera merah putih itu dari Habib juga, semuanya ya. Jangan ditanggapi yang serem, ya lucu aja. Ya, tapi yang kasihan kan yang generasi kita nggak tahu apa-apa, dirubah
ma'arif KNU-annya Nah, bahwa ini Habib Hasyim bin Hasyim, Umar bin ya. Tua bin Yahya ini termasuk pendiri Ya. NU utama. Tanpa adanya Habib Hasyim, mbahnya Mbah Lutfi bin Yahya, nggak bisa tambah begitu. kena kualat. Nah, itu. Jadi menurut saya itu bisa juga dikena kualat Said apa itu? Said Sulaiman. Nggih, jagung. Ditambah kena kualat NU. Nggih. Karena mereka banyak ingin merubah sejarah NU. Tapi ingin dirampok kan. Nggih. Merampok sejarah, merampok makam semuanya. Lah ini kalau kiai-kiai diam, ya berdosa berjamaah gitu. Harus ada yang bergerak, tidak harus Kiai Maduddin Usman, tidak harus pejabat jenengan kula, semuanya harus bergerak. Kiai-kiai pondok-pondok pesantren harus turut serta mencerdaskan dan mencerahkan pemahaman anak bangsa. Tanpa ada rasa kedengkian, dendam, permusuhan, tetap dalam bingkai persaudaraan. Nggak usah menghujat gini-gini ya. Kalau saya menemukan manuskrip yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya bantahlah dengan data, gitu loh, dengan data. Jangan dengan dibantah dengan ilmiah juga. Nggih, ilmu dengan ilmu, dengan caci maki. Jangan pakai hawa nafsu. Nggih, enggak mendidik ya itu. Enggak mendidik. Karena dikode sama admin ya untuk closing statement, di malam hari ini ada tema yang bercabang-cabang. Banyak sekali temanya, karena kedatangan seorang pengasuh pondok pesantren Madzaibul Arba'ah Kenjeran Surabaya yang juga ilmunya juga luas. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Beliau sendiri putranya kuliah di Al-Ahqaf University Mukalla Yaman sana selatan, Yaman Selatan. Itu juga beliau seorang pengurus P3I, M3I, ya ini Majelis Permusyawaratan Pondok se-Indonesia, Pondok Pesantren tingkat Jawa Timur. Tingkat Jawa Timur. Jadi wakilnya Kiai Mama. Mama Surah putranya Kiai Hafiz Sampang. Nama itu ketua kita. Yang mau calon sekarang Bupati Sampang. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan, diberi kemampuan, diberi amanah oleh Allah. Amin. Bupati sekarang Pak Slamet itu alun-alun Sampang sekarang bagus. Karena perluasan nih, gornya itu sampai ke dekat rumah saya di Sampang. Sama-sama bagus. Ya. Alhamdulillah. Saya untuk ada Surabaya. Alhamdulillah ke Suramadu. Jadi demikian untuk mengulang kembali tema tentang makam Habib Usman bin Yahya yang ada di Maitan, Kecamatan Tambok Romo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, itu mengada-ada. Salam dari Surabaya buat warga Maitan sana. Jangan dikholi lagi. Kalau ingin data lengkapnya, datang ke Surabaya. Atau datangkan saya ke sana. Ya, itu sejarah awalnya saya kenal orang pertamanya. Ya, atau ada yang mewakafkan tanah itu dulu juga tanah kiri kanannya adalah perhutani, ada tanah pribadi, tapi sekarang dibangun makam yang dikeramatkan itu. Ini nanti akan menyesatkan banyak umat. Setiap tahunnya dikholi, menggerakkan masyarakat. Sama hanya ngajak neraka ya. Padahal itu bukan makam. Bukan makam. Apalagi namanya juga Habib Usman bin Yahya. Bukan ngajak mereka itu fanatik Allah, fatur Rasul. Bukan ya. Menyesatkan. Wahdaudzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Oleh sebab itu nasihat yang sangat berarti bagi Mas Muhammad Habib Lutfi bin Yahya, jangan menciptakan, menambah dosa jariyah. Dosa jariyah jenengan meninggal akan dikirimi dosa secara terus menerus tanpa henti. Naudzubillah. Sebetulnya kita itu tetap cinta ya. Tetap cinta, karena cintanya saya terhadap Alun, saya nasihati. Sama-sama Islamnya. Kasihan. Dan beliau orang wibawa. Masa dirugikan gara-gara itu? Apa yang dicari kita dalam harus tetap bertaubat lah. Taubat kembali ke yang asli. Insya Allah tetap Habibullah. Amin. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga membawa banyak manfaat dan maslahah bagi kita semua. Dengan ridha Allah,
kita dapat mengamalkan isi dari apa yang Yai sampaikan, apa yang kami sampaikan bersama-sama. Iya, bersama-sama. Bersama-sama, Udah bersama-sama semampunya. kemanfaat. Nggih, amin. Bersama-sama semampunya dan tetap berusaha dan sampaikan kebenaran ini ke siapa saja, ke siapapun juga, tanpa terkecuali, tanpa ada kasta. Semuanya sama di hadapan Tuhan kita. Fastabiqul khairat, hanya nilai takwa yang membedakannya. Dengan keilmuan, mari kita membuat kualitas ketakwaan kita semakin meningkat. Demikian, wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat info penting, yakni makam palsu yang dibangun oleh Lutfi bin Yahya. Jadi saya mengajak saudara semuanya waspada dengan makam Habib karena jelas itu palsu. Kalau ketemu, bongkar saja. Jangan dibiarkan mereka mencari duit. Intinya, berhati-hatilah dengan Ba'alawi itu. Mereka pengkhianat bangsa dan pengkhianat agama. Salam waras. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.